Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Aceh. Dan selain merayakan Idul Fitri, Presiden Jokowi juga akan menyerahkan sembako ke beberapa wilayah. Dan kita langsung bergabung bersama rekan kami yang sudah ada di sana, Wilson. Halo Wilson. Wilson, apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo selama di Aceh? Ya Yohana, selama 3 hari di Aceh, Presiden Joko Widodo akan memberikan sembako ke beberapa tempat di wilayah Provinsi Aceh. Di antaranya ada di Kampung Nelayan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, di Desa Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan yang terakhir di Masjid Nurul Huda, di Desa Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan kembali ke Banda Aceh untuk buka puasa di Banda Aceh. Pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat nanti, Presiden Joko Widodo akan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan akan menabuh beduk sebagai tanda mulainya takbir akbar, dan pawai takbir akbar juga akan langsung diberangkatkan. Sementara untuk kegiatan Presiden Joko Widodo besok hari, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Baitur Rahman yang akan dipimpin oleh Imam Syekh Ali dengan judul khotbah untuk memperkuat silaturahmi sebagai modal pembangunan Aceh yang bermartabat. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan kembali menyerahkan paket sembako ke 2 titik, yaitu di PLTD Apung, Kampung Punge, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan di Masjid Taman Pahlawan, Desa Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan selanjutnya Joko Widodo pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Makmur di Banda Aceh. Dan nantinya pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat esok hari, Presiden Joko Widodo akan menuju Surakarta dan langsung ke kediamannya di Kutai Utara nomor 1 Sumber, Surakarta. Dan akan kembali ke Jakarta pada hari Senin mendatang. Kembali ke studio, Yohana. Ya, Wilson Purba melaporkan dari Aceh. Terima kasih, Wilson. Ribuan personel polisi dan TNI disiapkan untuk mengawal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Aceh Barat hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi melakukan pembagian sembako. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan Wilson Purba dari Banda Aceh. Wilson, bagaimana situasi keamanan saat kedatangan Presiden Jokowi? Ya Putri, sejak pagi tadi sebanyak 1.250 personil TNI dan polisi mengamankan daerah wilayah Aceh Barat atau di mana Jokowi akan mengadakan atau memberikan sembako untuk masyarakat. Dan pengamanan ini dilakukan dari pagi tadi sejak mulai Jokowi akan datang ke Meulaboh. Dan pengamanan ini dilakukan di 3 tempat, yaitu di Kampung Nelayan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, di Desa Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan di Masjid Nurul Huda di Desa Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Dan polisi dan personel TNI ini dibantu oleh Kodam Iskandar Muda, sniper, dan juga Satpol PP wilayah setempat untuk mengamankan wilayah-wilayah yang diperkirakan rawan untuk melakukan tindak kejahatan. Pengamanan ini akan terus dilakukan hingga nantinya Presiden Joko Widodo akan kembali ke Banda Aceh untuk melakukan aktivitas selanjutnya hingga esok hari. Pengamanan akan terus diperketat. Putri. Oke. Baik Wilson, bagaimana suasana pembagian sembako tadi? Ya Putri, suasana pembagian sembako berlangsung dengan antusias. Masyarakat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo sangat antusias. Dan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembagian sembako ini tidak hanya dilakukan hari ini, tapi ini akan menjadi tradisi bagi pemerintahan berikutnya agar tidak hanya merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta saja, tetapi juga di wilayah-wilayah lain, karena Indonesia tidak hanya Jakarta saja. Dan pembagian sembako ini dilakukan di 3 tempat yang tadi diamankan, di antaranya di Kampung Nelayan, Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Desa Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, dan yang terakhir di Masjid Nurul Huda di Desa Padang Rubek. Dan kegiatan ini akan terus berlangsung dan akan dilanjutkan tahun depan oleh Presiden Joko Widodo. Kembali ke studio, Putri. Terima kasih Wilson Purba dari Banda Aceh.
Kita akan lihat wilayah pantai barat selatan Aceh yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Medan terendam banjir setinggi 1 meter. Ribuan warga di Kabupaten Aceh Jaya terpaksa gagal mudik karena mengantisipasi datangnya banjir susulan ketika Lebaran. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Wilson Purba langsung dari Banda Aceh, Aceh. Ya, Wilson, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di Aceh Barat? Wilson, silakan. Ya, Afi, banjir yang terjadi di Aceh Barat ini merupakan dampak peluasan dari banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Dan banjir di Aceh Barat ini, tepatnya di Kecamatan Arongan Lambale, ini merendam ratusan rumah sehingga menghambat aktivitas warga, baik warga aktivitas seperti biasa maupun aktivitas persiapan menjelang Lebaran. Dan banjir ini sebelumnya terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan menggenangi 5 kecamatan di Aceh Jaya, di antaranya Kecamatan Tenom, Kecamatan Pasir Raya, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krung Sabe, dan Kecamatan Setia Bakti. Banjir ini merupakan hasil luapan dari Sungai Tenom dan Sungai Tangse. Banjir setinggi hingga 1,5 meter ini mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Dan ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat. Banjir ini juga merendam jalur lintas Provinsi Aceh sehingga membuat jalan tidak berfungsi secara maksimal karena terendam banjir. Hal ini juga berdampak pada warga yang ingin mudik. Mereka terpaksa harus menghentikan keinginannya untuk mudik karena jalan lintas tidak bisa digunakan. Ya, Wilson, ketika Anda katakan ini adalah banjir yang terparah dan mengganggu aktivitas atau keinginan warga untuk mudik, bagaimana persiapan para warga jelang Lebaran mengetahui dengan situasi yang saat ini tentu tidak ideal untuk merayakan Lebaran seperti biasanya? Ya, Afi, warga 6 kecamatan yang terendam banjir terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk menyambut persiapan Lebaran nanti. Meskipun Lebaran hingga kini masih belum diketahui akan terjadi esok atau lusa, tapi warga sudah melakukan persiapan dan hingga sekarang meskipun persiapan yang dilakukannya minim. Dan warga dari 6 kecamatan maksud kami ini juga terpaksa tidak mudik karena takut adanya banjir tambahan yang datang dan juga takut seketika banjir akan surut sehingga mereka ingin langsung membersihkan ataupun membereskan barang-barang yang ada di rumah mereka. Dan bagi warga yang ingin merayakan Lebaran juga terancam gagal merayakan Lebaran karena rumahnya masih terendam. Dan hingga kini ribuan rumah masih terendam sehingga warga yang ingin melakukan persiapan Lebaran terpaksa harus mengurungkan niatnya. Dan warga masih menetap di rumah mereka karena mereka takut kehilangan harta dan benda mereka. Dan bagi warga yang ingin melaksanakan sholat Id atau sholat Hari Raya Idul Fitri terpaksa harus mengurungkan niatnya karena beberapa wilayah atau beberapa masjid di beberapa wilayah terendam banjir sehingga warga tidak bisa melakukan sholat Id. Di antaranya ada di Kecamatan Temon dan Kecamatan Krung Sabe yang tidak bisa melakukan sholat Id. Dan warga juga berharap agar pemerintah segera melakukan atau memberikan bantuan berupa penanganan atau pembangunan tanggul agar luapan air sungai tidak tumpah ke rumah warga. Afi, kembali ke studio.